Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Penuh sukacita pagi hari ini, amin. Amin. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan pagi hari ini. Puji syukur di minggu pertama bulan Mei 2021 Tuhan pertemukan kita di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Mari kita ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Sungguh baik Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami datang ke hadirat Tuhan, membawa ucapan syukur kami Yesus. Kau yang di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, amin. Namamu selalu tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita pujikan ini bersama-sama. Kau yang terima kasih Tuhan Yesus. Hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Engkau yang termanis Tuhan, Kau yang Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, sembah Kau Yesus, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut sembah Kau ya Allahku. Kami tinggikan namamu Yesus, namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah namamu selalu Yesus. Tak bertelut
Bapak Ibu Saudara berdiri. Sembah Kau ya Allahku. Lebih lagi menyembah Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita tinggikan nama Tuhan Yesus. Hanya Dia yang layak kita sembah. Memenang Yesus Tuhan Rajaku. Mari lebih lagi. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut kan berteduh. Menyembah Engkau Yesus Tuhan. Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah, yes Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Tiada lutut tak bertelut Yesus. Menyembah Engkau. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lidah kan mengaku. Menyembah Kau. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari bersama-sama tepuk tangan yang terbaik dan terdahsyat bagi nama Tuhan. Lebih lagi saudara-saudara, lebih lagi Bapak Ibu Saudara, berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya. Berikan persembahan kita yang terbaik pagi hari ini. Berikan persembahan pujian segalanya bagi nama Tuhan pagi hari ini. Ini hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Allah kami. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Yesus. Hingga hari ini Tuhan, kami merasakan kasih setia-Mu bagi hidup kami. Kasih setia-Mu, pengurapan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus. Terima kasih. Mari kita ucapkan pujian. Terima kasih kita di hadapan Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Ungkapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang indah Tuhan Yesus berikan bagi setiap kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur bagi nama-Mu Yesus. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidup kami. Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau.
tergoyahkan Yesus, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Sungguh tiada yang lain Tuhan. Amin. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Amin. Tak tergoyahkan. Kau tetap katakan lebih dahsyat lagi. Ku sembah Engkau ya Tuhan, hanya Engkau di hidup kami Yesus. Hanya Kau satu-satunya yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, yes Lord, walau dunia semua bergoncang. Kami katakan tak tergoyahkan Tuhan. Kau tetap Allah. Berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah. Di setiap kami Tuhan, Kau lihat setiap tangan yang terangkat Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua Mari kita katakan sama-sama, takkan tergoyahkan Tuhan. Kau tetap Allah. Kau tetap. Sekali lagi katakan, Kau tetap Allah. Sorak-sorai yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Selama-lamanya Engkau tetap Allah bagi kami Tuhan. Haleluya. 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 Engkau tetap Allah bagi kami selama-lamanya Tuhan. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Engkau tetap Allah. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kami siap untuk lebih lagi memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan, Allah Bapa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Berikan senyum, berikan lirikan mata bukan ya, tapi senyuman yang terpancar dari mata kita ya. Buat kanan, kiri, depan, belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Siapa yang pagi hari ini percaya dan yakin bahwa hadirat Tuhan hadir dan Roh Kudus akan tercurah bagi kehidupan kita? Boleh angkat tangan Bapak Ibu Saudara? Boleh angkat tangan Bapak Ibu Saudara? Yakin ya dalam nama Yesus? Amin. Amin. Mari kita berikan pujian yang terbaik buat nama Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami
beriman. Satukanlah roh kami Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga. Bumi bersukacita, roh tercurah dari surga. Semua bangsa akan bersorak, amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa, bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu Yesus, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah. Siap angkat tangan terima Roh Kudus? Mari sama-sama. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita, amin. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan semua bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah di gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Katakan belenggu dosa tadi patahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya.
Pujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan berkata, Engkau besertaku. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu ada bagi setiap kami. Menemani kami Tuhan, melindungi kami. Dan kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Yes Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku. Yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kau yang ku sembah, Yesusku. Ratanana di tempat maha tinggi, di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagi setiap kami Tuhan. Bagiku pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat aku berserah, aku nantikan. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama katakan, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup Tuhan, kami tidak akan pernah menyerah karena Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Bagiku pertolongan
Bapak Pendeta Denny untuk maju ke depan. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, Aku berserah, Kau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sekali lagi jemaat Tuhan Suja katakan, dengan sayapmu, terbang tinggi bersamamu Tuhan Yesus. Kaulah perlindungan bagi kami Tuhan Yesus. Sebab pertolongan kami datangnya daripadamu. Aku berserah, Kau kekuatan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Kau ku nantikan Tuhan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Sekali lagi katakan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kau yang kami nantikan, Kau yang kami nantikan Tuhan. Mari angkat suara sekali lagi sembah Tuhan. Angkat suaramu sembah Tuhan. Nantikan Dia dalam penyembahan kita pagi hari ini. Jangan sia-siakan waktu yang terbaik. Alami perjumpaan dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Mari sembah Tuhan, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Kami menantikan Engkau Tuhan. Kami menantikan Engkau ya Roh Kudus. Engkau sumber pertolongan, Engkau sumber kekuatan, Engkau tempat perlindungan kami. Oh, Kau Allah yang setia, tiada pernah meninggalkan. Kau Allah yang setiakan janjimu. Oh, setiakan firman-Mu, setiakan janjimu. Oh, haleluya. Pertolongan kami datangnya daripadamu ya Tuhan. Sebab Engkau yang menuntun memegang kami. Kekuatan kami di dalam-Mu, perlindungan kami di dalam-Mu. Kau benteng dan perisai, sumber pertolongan kami Engkau Yesus. Oh, ya ralamaka ya sendarana maka ya ralaba ya ralama ya se kina ralama ya karanamo. Pertolongan kami datangnya daripada-Mu Tuhan. Perlindungan kami hanya daripada-Mu. Terima kasih Yesus. Ya ralama ya sandara ralama ya ralamo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, oh.
seperti firman-Mu berkata Tuhan. Kami melayangkan pandangan kami Tuhan Yesus untuk mencari pertolongan. Tapi kami tahu Tuhan dan sadar bahwa pertolongan kami yang sesungguhnya datang daripada-Mu Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan diri kami, kekuatan kami Tuhan Yesus. Apa yang ada pada kami, tapi biarlah Tuhan kami boleh mengandalkan Engkau saja Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan Yesus, bimbinglah hidup kami Roh Kudus. Tuntunlah hidup kami sehingga kami boleh berjalan di dalam kebenaran demi kebenaran daripada-Mu sendiri setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan kepada-Mu Tuhan pagi hari ini, baik pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami yang mengalir Tuhan dari hati kami, keluar lewat lidah dan bibir kami, itu menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan disukakan di atasnya. Sebentar kami akan dengar firman-Mu Tuhan Yesus, berbicara bagi setiap kami, bagi hamba-Mu, segala yang baik yang datangnya dari firman Tuhan biarlah kami dengar Tuhan Yesus. Dan kami boleh merenungkannya dan kami boleh melakukannya dengan taat karena kami mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap untuk dengar firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Shalom, selamat pagi. Silakan duduk. Ya Bapak Saudara, hari ini kita masuk di dalam bulan baru di minggu pertama, yaitu tema untuk bulan ini adalah bulan Roh Kudus ya. Jadi kita akan mendengar tentang pribadi dari Allah ya, yaitu Roh Kudus. Nah, saya memberi judul pada pagi hari ini yaitu tentang pribadi Roh Kudus. Mari kita lihat kenapa saya beri judul pribadi Roh Kudus ya. Nah, Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri gitu ya, pribadi Allah sendiri. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi ya. Jadi dia bukan suatu pengaruh atau kuasa ya. Kalau memang Alkitab mencatat ya, menjelaskan bagi kita ada simbol-simbol atau gambar-gambaran yang mewakili daripada pribadi Roh Kudus itu sendiri ya. Yang paling umum adalah mungkin Bapak Ibu Saudara bisa lihat di ujung ini ya. Ya kan, kita tahu ketika Tuhan Yesus dibaptis, kemudian dia keluar dari air, nah, Bapa di surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, dengarkanlah suaranya. Nah, kemudian dalam Alkitab mencatat, lalu nampaklah ya Roh Kudus seperti burung merpati yang hinggap di atas kepala daripada Tuhan Yesus. Jadi bukan merpati adalah Roh Kudus, tapi merpati adalah lambang atau simbol. Kemudian juga Alkitab banyak mencatat Roh Kudus itu digambarkan, dilambangkan seperti air, seperti angin, seperti api, banyak hal. Tetapi Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Amin. Ya, bukan satu pengaruh atau sekedar kuasa dari Allah. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, dikatakan apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Jadi Roh Kudus itu memiliki kuasa. Bukan Roh Kudus itu kuasa, tapi dia memiliki kuasa. Roh Kudus bukanlah kuasa, tapi pribadi ya, pribadi dari Allah sendiri. Allah Bapa, Anak, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Mereka adalah satu ya, Tuhan adalah satu. Dia adalah pribadi ilahi yang datang menggantikan tempat Kristus di muka bumi ini. Kita tahu kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Setelah Tuhan Yesus mati, bangkit hari yang ketiga, kemudian dia naik ke surga. Amin, Saudara. Dia naik ke surga, tapi dia berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau. Yaitu meninggalkan siapa, Saudara? Meninggalkan saya, Bapak Ibu Saudara semua ya. Dalam konteks itu murid-murid, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan tidak meninggalkan, tapi dikatakan aku naik ke surga, Bapak Saudara? Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi setiap kita, rumah gambarannya gitu. Tapi tidak ditinggalkan begitu saja. Setelah dia berjanji menyediakan tempat yang indah di surga, dia berjanji akan mengutus seorang penolong yang lain. Yaitu siapa? Roh Kudus yang akan menolong kita, tidak ditinggalkan sendirian. Dan itu tetap berlaku sampai nanti menjelang Tuhan datang kedua kali. Roh Kudus tetap ada karena dia dari zaman alam semesta, bumi diciptakan, dijadikan, Roh Kudus sudah ada ya, bersama-sama dengan Bapa Tuhan Yesus. Karena dari semua pekerjaan ilahi ya, itu memang begini Bapak Saudara. Dari ketiga pribadi ini, yaitu
Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Yang memang menonjol ya, menonjol adalah yaitu Bapa dan Tuhan Yesus. Roh Kudus itu tidak begitu menonjol ya dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena kalau kita melihat, mari ada di sini saya catat kalau di sana ya. Apa maksudnya begini? Roh Kudus itu dia melakukan pekerjaan Bapa, tujuannya untuk apa? Memuliakan Tuhan Yesus. Jadi bukan untuk dirinya sendiri. Jadi sepertinya tidak menolak, tapi sebetulnya pekerjaan-pekerjaan dilakukan adalah dilakukan oleh Roh Allah. Kita lihat, Alkitab mencatat Roh Kudus itu disebut apa? Alkitab mencatat ya, Roh Allah, Roh Bapa. Siapa? Itu adalah Roh Kudus sendiri, ya. Kemudian juga Alkitab mencatat dia sebagai apa? Roh penghibur, ya. Roh kebenaran, menghibur ini maksudnya apa? Setiap kita dalam kehidupan kita pasti pernah mengalami atau mungkin sampai hari ini ada Bapak Saudara yang mengalami sedang kesedihan, entahkah dalam masalah rumah tangga, entahkah dalam pekerjaan atau apapun. Ingat bahwa Roh Kudus itu dia selain dikatakan seorang pribadi, dia adalah Roh Allah yang berkuasa, memiliki kuasa, dia juga adalah Roh penghibur. Menghibur setiap kita waktu kita datang kepada Tuhan, Roh Kudus minta penghiburan, maka Roh Kudus akan menghibur setiap kita, amin. Kemudian dikatakan juga dia adalah Roh kebenaran, artinya apa? Memimpin kita, jalan hidup kita kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan, supaya jalan kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi tetap berjalan sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, amin. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 16 ini Alkitab mencatat peran utama, ada banyak perannya, tapi ini menjadi sebuah peran utama dari Roh Kudus, yaitu apa? Sebagai penolong. Kita lihat ayatnya ya. Coba tolong bisa dibantu media, Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14, oh ya saya bacakan buat kita semua. Yohanes 14 ayat 16 berbunyi demikian, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kalau kita perhatikan ya, penolong P-nya P besar ya, bicara tentang apa? Seseorang yang dihormati ya, seseorang kalau huruf besar berarti seorang yang dihormati ya, menunjuk kepada pribadi ya. Seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan Yesus minta kepada Bapa dan ia ya akan memberikan kepadamu, ia Bapa akan memberikan kepadamu, kepada kita seorang penolong yang lain. Yang lain maksudnya apa? Karena Yesus naik ke surga, yang lain itu Roh Kudus. Turun untuk apa? Tugas utamanya adalah menolong setiap kita. Kalau menolong itu artinya begini, Bapak Saudara. Kita ada beberapa hal yang memang kita sanggup bisa lakukan, betul? Tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, kita perlu ditolong. Nah, ada beberapa pengertian. Nah, saya akan sedikit saja bicara tentang kelahiran baru dan dibaptis atau dipenuhi Roh Kudus. Ada orang yang menyangka bahwa kalau sudah dilahir baru berarti sudah gitu loh. Sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Berbeda Bapak Saudara. Nah, kelahiran baru itu ketika seseorang bertobat dari dosa-dosanya, dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Tapi dia butuh kuasa Roh Kudus untuk apa? Untuk dia bisa berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya, nih kenapa diberikan penolong? Kita tanpa menolong bisa berjalan sendiri, tapi kehidupan kita akan jatuh terus dalam dosa. Oleh sebab itu kita perlu Roh Kudus yang menolong, memimpin kita, memberikan kuasa untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Boleh kembali ke slide-nya. Sebentar. Nah ya, ini Bapak Saudara, dalam, oh ya tadi sudah ada, maaf sudah saya catat ternyata. Ya. Nah, kata seorang, ini artinya merujuk pada satu pribadi, bukan benda atau satu zat ya, seperti saya katakan di depan. Maaf saya katakan ada kepercayaan sebelah itu tetangga gitu ya. Kalau bicara tentang Tuhan adalah satu zat yang maha besar. Nah, Tuhan kita bukan zat, dia roh, tapi dia adalah pribadi, bukan sekedar, maksudnya bukan zat Pak Saudara ya. Nah, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani itu di penolong itu ditulis ini parakletos, artinya seorang yang diutus untuk
menolong orang lain yang tidak mampu. Ya, artinya kita tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu. Oleh sebab itu Tuhan mengutus Roh Kudus, yaitu Parakletos, seorang yang diutus untuk menolong orang lain, yaitu siapa? Saudara dan saya. Amin. Karena Roh Kudus adalah satu pribadi, ya, dia pribadi ya, maka Roh Kudus memiliki pikiran, perasaan dan kehendak. Manusia kita itu terdiri dari 3 bagian ya. Ada manusia rohani, manusia jiwani, manusia jasmani, roh, jiwa dan tubuh. Jiwa itu di dalam jiwa ya, itu terdiri dari 3 bagian ini Bapak Saudara. Yaitu kepencet. Ini, pikiran, perasaan dan kehendak. Pikiran, perasaan dan kehendak. Manusia dan hewan itu punya apa? Kalau hewan, manusia punya pikiran, perasaan dan kehendak. Kalau hewan itu apa ya? Insting gitu loh. Kita pernah nggak lihat hewan itu ada ya? Saya lihat beberapa hewan-hewan kurban ya. Waktu dipotong itu bisa mengeluarkan air mata gitu. Kok hewan kayak punya perasaan gitu ya? Tapi sebetulnya insting, dia merasakan sakit, tapi dia tidak punya pikiran. Ya, kehendaknya ada. Ya, tapi hanya manusia yang memiliki pikiran, perasaan dan kehendak. Sama. Kalau kita lihat firman Tuhan, kenapa? Karena firman Tuhan kan katakan, manusia itu dicipta seturut, serupa dan segambar daripada Tuhan. Nah, sama, karena manusia itu ada jiwa, ada pikiran, perasaan dan kehendak. Demikian juga Tuhan yang seorang pribadi, saya katakan ya, satu pribadi dia memiliki apa? Pikiran, perasaan dan kehendak. Mari kita lihat. Apa maksudnya? Nah, apa itu pikiran? Yaitu daya untuk berpikir, menimbang, memahami, mengingat. Ada gagasan-gagasan atau ide ya. Jadi itu daya untuk berpikir, menimbang, memahami, mengingat dan sebagainya. Jadi ini ada beberapa ayat yang membuktikan bahwa Allah itu memiliki pikiran, Roh Kudus ya, memiliki pikiran, perasaan dan kehendak. Dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan Roh Kudus itu mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang Allah. Di dalam Roma 8 ayat 27, Roh Kudus itu mengetahui kehendak Allah. Ini bicara tentang Bapa ya. Bapa gitu loh. Itu dia. Lanjut. Nah, kemudian Roh Kudus itu adalah sebuah pribadi yang membuktikan bahwa Roh Kudus adalah sebuah pribadi. Yang pertama, Roh Kudus juga memiliki pikiran. Kedua, Roh Kudus itu memiliki perasaan apa itu? Daya untuk merasa atau menerima kesan-kesan, ya, merespon gitu loh, Saudara, ya, merespon. Baik yang menyenangkan ataupun yang menyakitkan, sama seperti manusia punya perasaan. Saudara pernah nggak merasakan sesuatu hal yang menyenangkan di hati ataupun yang menyakitkan? Ya, entah ketika bersinggungan atau mengalami masalah hubungan ya dengan orang lain gitu ya, atau dalam keluarga. Nah, kalau ada hal-hal yang menyenangkan, hati kita jadi senang kan, perasaan kita senang. Tapi kalau ada hal-hal yang merugikan atau rasanya hal buruk yang kita alami, kita merasa jadi apa? Menyakitkan ya. Tidak enak hati, bahkan di sini dikatakan menyakitkan. Roh Kudus juga bisa menerima kesan-kesan itu, merespon hidup kita. Kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, Roh Kudus itu dia merasakan sebuah apa? Ini senang, disenangkan. Tapi kalau hidup kita nggak benar, ya, Roh Kudus itu memiliki perasaan sakit, saudara. Ya, nah oleh sebab itu ini di ayatnya dikatakan Roh Kudus memiliki perasaan. Ini dalam Efesus 4 ayat 30 dikatakan janganlah engkau mendukakan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu bisa berduka. Hatinya bisa sedih, hatinya bisa terluka karena apa? Karena ada yang mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus juga memiliki perasaan, bukan hanya sekedar dia kuasa yang dahsyat, ya, powerful. Saudara, saya berkali-kali mengingatkan ya, kalau kita melihat tentang pekerjaan Tuhan, sebetulnya pekerjaan Roh Kudus. Ya, dalam perjanjian lama ya, perjanjian baru juga luar biasa. Bagaimana Roh Kudus bekerja atas Tuhan Yesus yang membangkitkan orang mati. Siapa yang mengerjakannya? Kuasa daripada Roh Kudus. Lalu lihat bagaimana perjanjian lama, bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir itu dengan pertolongan tangan Tuhan ya, membelah Laut Merah, 10 tulang luar biasa. Siapa yang mengerjakan? Roh Kudus dengan kuasa yang dahsyat. Tapi pribadi yang dahsyat luar biasa itu juga punya apa, Saudara? Punya yang namanya perasaan. Betul? Kalau kita disakiti, sakitnya di mana Pak Saudara? Sakitnya tuh di sini kata lagu gitu ya.
Karena Roh Kudus punya perasaan. Jadi dia juga bisa disenangkan, bisa juga didukakan. Amin. Nah, yang pertama Roh Kudus itu sebagai pribadi dia memiliki pikiran, kedua dia memiliki perasaan, ketiga dia memiliki kehendak. Apa itu? Daya untuk memilih, ya, menentukan pilihan atau bertindak menurut keinginannya, independen gitu ya. Jadi dia punya daya untuk memilih, menentukan menurut keinginannya. A, B, C, D, F, saya A, saya B. Dari 1 sampai 10 saya pilih 10 gitu. Ya. Nah, dalam 1 Korintus 12 ayat 11 itu dikatakan Roh Kudus. Nah, kan ada 9 karunia ya, Saudara bisa nanti bisa baca ya di rumah PR ya cari. Jadi Roh Kudus itulah yang membagikan atau memberi karunia menurut kehendaknya. Kan lewat Paulus katakan ada orang yang diberikan karunia berbahasa roh, lain-lain. Tapi 9 karunia itu, tetapi itu menurut daripada keinginan atau ya bahasa saya suka-sukanya Tuhan gitu loh. Ya kan, kita nggak bisa minta Tuhan berikan saya ini, enggak. Itu adalah kehendak daripada Roh Kudus sendiri, terserah dia. Ya, dia mau beri A ini, B ini, ya misalnya kalau mau beri makanan, saya mau kasih A pisang. Yang B saya mau kasih apa? Nanas. Enggak lah, saya mau nanas aja, nggak bisa. Tuhan yang kasih gitu. Jadi Roh Kudus yang memilih dan bertindak. Nah dalam kisah ini, dalam di kisah 16 ayat 6 sampai 10, ini ada kisah ketika Paulus itu dia dicegah oleh Roh Kudus untuk pelayanan ke Asia gitu ya. Dia sedang menuju ke Bitinia, ya daerah Bitinia. Tapi Roh Kudus cegah, kemudian menuntunnya untuk pergi ke Makedonia melewat sebuah penglihatan. Ada orang yang sedang berdiri memanggil-manggil, ayo menyeberang ke sini. Dan kemudian Paulus ini bersama tim gitu ya, mengikuti arahan daripada Roh Kudus, mengikuti tuntun mereka pergi ke Makedonia. Dan apa yang terjadi? Jiwa-jiwa diselamatkan di sana. Roh Kudus memilih ya, jadi dia mengatur, menuntun, bahkan mencegah Paulus untuk pergi ke Bitinia ini, sehingga dia pergi ke Makedonia dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan di sana. Nah, Roh Kudus adalah pribadi ilahi, pribadi dia punya pikiran, ya berpikir, dia punya perasaan, dia punya apa lagi, saudara? Kehendak. Nah, karena Roh Kudus sama seperti kita, sebetulnya kita yang sama, karena kita akan diciptakan serupa dan segambar Tuhan, ya. Jadi Roh Kudus itu juga bisa merasakan ini, yang saya katakan ini, ya, dia bisa merasakan perasaan yang jadi menyenangkan atau yang menyakitkan, bahkan bisa mendukakan Roh Kudus. Nah saya mencatat, karena Roh Kudus adalah, nah gini Pak Saudara, berapa banyak kita dengar kisah-kisah ya dalam firman Tuhan itu tentang kuasa Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus berkuasa, tetapi jarang sekali kita belajar bagaimana sih kita bisa menjaga hati Roh Kudus. Jadi ternyata ada hal-hal yang kita lakukan bisa melukai, bisa mendukakan Roh Kudus. Saya hanya mencatat sebenarnya ada beberapa, tapi hanya 3 bagian saja. Kita akan lihat apa yang kita lakukan itu menjadi sebuah dosa gitu loh. Kalau kita lakukan kepada Roh Kudus, kita lihat. Nah, dosa kepada Roh Kudus yang pertama adalah mendukakan, tadi saya katakan mendukakan Roh Kudus dalam Efesus 4 ayat 30 itu. Kita lihat. Nah, jadi gini Pak Saudara, kalau gini, dalam hubungan antara mungkin seorang sahabat atau suami istri gitu ya, kalau kita menjalin hubungan sudah sedemikian lama, ya kalau sahabat kan akhirnya jadi sahabat dekat, kita timbul rasa sayang sebagai seorang sahabat, betul gak? Betul ya? Bahkan firman Tuhan tuh katakan luar biasa Tuhan Yesus, seorang sahabat itu kalau mengasihi luar biasa, sahabat yang luar biasa kasihnya itu seperti kasih agape, bahkan rela mengorbankan nyawanya gitu. Itu sampai begitu luar biasa. Atau seorang keluarga, suami dan istri saling mengasihi ya, menikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 20 mungkin 30 tahun. Artinya sudah terjalin hubungan yang luar biasa, sudah kenal ya pribadi lepas pribadi. Nah, satu saat tiba-tiba ada masalah, ngalami masalah. Pernah nggak Saudara? Begitu ngalamin masalah, terus rasanya gini, kok dia begitu ya? Kok bisa dia ngomong seperti itu? Kenapa dia melakukan itu? Padahal kami sudah kenal dekat. Kalau suami udah cinta, sayang.
Pokoknya sudah hubungan sudah sedemikian. Begitu ada kata-kata yang menyakitkan, dilontarkan atau sikap atau perbuatan, rasanya bagaimana? Aduh sakit luar biasa ya. Kok bisa ya? Dia kan istri saya, dia kan suami saya, dia kan sahabat dekat saya. Daud tuh bilang orang yang makan satu meja denganku gitu. Ternyata menusuk aku dari belakang, bisa. Sahabat karib bisa. Dan rasanya gimana? Rasanya itu perih, sakit. Duka cita atau sedih hati adalah bagian dari kasih. Nah, jadi gini, karena Roh Kudus mengasihi kita seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Roh Kudus itu mengasihi setiap kita. Dia ingin terus menjalin hubungan yang akrab dengan kita. Oleh sebab itu, makanya gini. Nah, kita dapat melukai ya atau membangkitkan amarah orang lewat perkataan kita, lewat tindakan gitu ya. Kita dapat melukai atau membangkitkan amarah orang yang tidak mengasihi kita. Kita bisa gitu loh, sama siapa aja terserah. Ribut di jalan, rebutan apa gitu belanja, bisa ya. Ke mall gitu, ibu-ibu kalau obrolan rebut-rebutan, wah ini punya saya tarik-tarikan, ribut gitu loh. Tetapi itu hanya membangkitkan amarah, kesel gitu loh. Tapi tidak sampai berduka. Karena apa gini, mendukakan hati hanya dapat kita lakukan terhadap orang yang mengasihi kita. Jadi sedih ya. Mendukakan hati hanya dapat kita lakukan terhadap orang yang mengasihi kita. Nah contoh sederhananya begini, anak yang durhaka terhadap orang tua. Kisah di Indonesia, kisah rakyat apa? Ada satu contoh anak yang durhaka terhadap orang tua. Masih ingat Bapak Saudara? Dari Padang itu, Sumatera, maling kundang, ada lagi banyak ya. Artinya begini, secara sederhananya, ada satu orang anak sudah dibesarkan begitu rupa dengan cinta kasih seorang ibu ya orang tua. Demikian luar disekolahkan ya kan. Pokoknya dari kecil ya dirawat luar biasa ya, sehat, diberikan susu yang terbaik. Pokoknya hidupnya di zaman sekolah sampai lulus bekerja baik luar biasa. Kemudian dia dapat pekerjaan luar biasa di luar kota gitu loh. Wah, ibunya kangen pengen ketemu. Itu ada kisahnya tuh, saya lihat gambarnya ya, seorang ibu-ibu Cina lagi nangis di pinggir jalan. Setelah diselidiki ternyata begini Pak Saudara. Ternyata ibu itu dari desa sangat. Anaknya ini udah itu sudah dipelihara, dibesarkan luar biasa, kemudian pindah ke kota. Berhasil sampai menikah, tapi nggak pernah kunjungin ibunya luar biasa. Sampai ibunya cari alamat. Begitu sampai, ternyata anaknya tidak mau mengakui itu ibunya. Diusir sampai nangis sedih. Rasanya bagaimana? Udah mengasihi begitu luar biasa, membesarkan luar biasa, tetapi kemudian ditolak. Roh Kudus itu seperti itu, Saudara. Mendukakan itu seperti itu. Udah kenal dekat gitu loh. Jadi dibilang anak durhaka, udah ada hubungan. Makanya jadi bukan lagi kesel, tapi sudah pada kondisi mendukakan hati, mengiris-iris hati, menyayat-nyayat hati. Roh Kudus seperti itu. Kalau kita mendukakan Roh Kudus. Mari kita lihat lanjut. Bagaimana mendukakan Roh Kudus. Nah, kita lihat saja. Tadi kan di ayat 4 sampai 30. Kita buka ayatnya di Efesus. Nah, ini melalui konteks yang ada dalam Efesus 4 31 sampai 32 kita lihat. Efesus 4 31. Ya, kita baca dari ayat 30 deh, 30, 31, 32. Saya bacakan bagi kita. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bagaimana kita mendukakan Roh Kudus? Nah ini dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Balik ke slide. Mari kita lihat. Nah, Alkitab mencatat jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dan itu mendukakan Roh Kudus melalui ayat ini. Apa yang pertama Saudara? Kepahitan. Kalau kita hidup sampai sekarang, udah berapa lama kita jadi orang Kristen? Ya, mungkin udah puluhan tahun. Tapi kalau hidup kita masih menyimpan kepahitan, artinya kita berdosa kepada Roh Kudus, kita mendukakan Roh Kudus. Oleh sebab itu saya enggak panjang-panjang ya, tapi mari kita sama-sama merenung firman Tuhan ini yang sederhana gitu ya. Kalau masih ada kepahitan,
firman Tuhan dengan jelas. Kita artinya mendukakan Roh Kudus. Oleh sebab itu kita harus membuang apa? Kepahitan dalam hidup kita. Ada kegeraman ya, ini mirip nih. Ini tetangganya ini ya. Pak Anto, tetangga Pak Anton gitu. Kegeraman, kemarahan, emosi yang meluap-luap gitu ya. Pertikaian. Ribut mulu sama siapa aja ribut pokoknya ya. Sama istri ribut, sama suami ribut, sama anak ribut, sama tetangga ribut. Ada anjing ditendang, dak ribut. Anjingnya ditendang kabur, dia kejar kucing, kucing kejar tikus. Pokoknya ribut aja gitu loh. Kalau kita masih ada pertikaian dalam kehidupan kita, artinya kita sedang mendukakan Roh Kudus. Dan itu adalah dosa. Fitnah. Memfitnah orang lain, kadang-kadang gitu ya, tanpa sadar loh gitu. Kita denger nih ya, oh lagi denger orang ngobrol ceritanya. Kita nggak tahu tuh, kita cuma denger satu sisi doang kan. Kita denger tanpa sadar kita dipengaruhi. Oh si Anu gini cerita, si Anu tuh begini bla bla. Wah dia. Oh iya. Kita nggak tahu ceritanya sebenarnya. Gosip ya namanya gosip, digosok makin sip. Oh iya, tanpa sadar kita dipengaruhi karena kita dengar satu orang ini. Jadi kita mulai ke sini ngomong yang lain. Oh si Anu begini, kita nggak tahu. Akhirnya apa? Timbul jadi 1, 2, 3 keliling-keliling jadi sebuah fitnah. Padahal belum tentu itu betul. Bener nggak? Akhirnya berapa banyak kita sadar, oh ternyata enggak ya, malu hati. Betul nggak? Malu hati. Itu adalah sebuah fitnah dan itu menyakitkan sekali. Ya, merugikan nama baik orang. Sebab itu, nah sekalipun misalnya begini, orang ngomong tentang keburukan orang lain dan memang dia buruk. Misalnya gitu loh. Apa gunanya kita terus menceritakan kepada orang lain? Apa gunanya? Apa keuntungannya bagi kita? Malah kita merugi, ya, karena kita melakukan dosa, ya, mendukakan Roh Kudus, saudara. Fitnah, kejahatan, ya sudahlah, ini nggak usah dibilang ya. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita masih melakukan ini, ada dalam hidup kita. Mari saya mengajak kita semua hari ini kita lepaskan. Amin, lepaskan. Tinggalkan segala itu karena itu adalah dosa kepada Tuhan. Itu mendukakan Roh Kudus. Mari kita lihat lebih lanjut. Nah, apa yang terjadi waktu Roh Kudus berduka? Nah, kalau kita masih terus ini nih, melakukan ini nih, ya, masih ada terus dalam hidup kita. Sukacita, damai, sejahtera dan kuasanya Roh Kudus dalam hidup kita ini saya kasih tanda petik ya. Diambil sampai kita mengakui dan meninggalkan dosa kita. Maksudnya kenapa saya kasih petik ini? Roh Kudus itu ya, itu ada di dalam hidup kita. Dia tidak meninggalkan kita sebetulnya ya, karena Roh Kudus diberikan udah jadi mentari, tidak meninggalkan. Tetapi gini, kuasanya atau karyanya dia tidak bebas karena dibatasi oleh ini. Jadi saya katakan sukacita ini hilang dari hidup kita. Sukacita, damai sejahtera, kuasanya dalam hidup kita diambil sampai kita mengakui dan meninggalkan dosa kita. Datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita, minta ampun kepada Tuhan. Nah, makanya saya kasih contoh gini. Nah, ini pasti setiap kita pernah ngalami. Waktu misalnya gini, kita susah banget, memang nggak mudah gitu. Ada seseorang yang menyakiti hati kita sudah baik sama orang itu gitu, tapi orang itu malah jahat kepada kita. Tapi firman Tuhan tetap katakan, ketika orang kita berbuat baik, orang malah berbuat jahat. Nah, masih ingat ya beberapa waktu yang lalu Pak Kris sampaikan, tetap harus kita menabur kebaikan. Orang jahat harus kita tetap balas dengan kebaikan, berikan pengampunan. Yang pernah ngalami, gak usah angkat tangan ya, dalam hati, itu aku, saya juga pernah. Jadi lihat saudara, waktu kita melepaskan pengampunan, enggak gampang, tapi kita belajar, mau aku lepas pengampunan. Yang terjadi adalah begini, damai sejahtera, ada rasa plong, betul enggak? Plong, damai sejahtera, sukacita itu kita rasakan kembali ketika kita melepaskan pengampunan. Amin. Tapi kalau kita terus simpen itu yang ini, bagaimana kita mau bisa hidup ada sukacita dan damai sejahtera? Roh Kudus tidak bisa bekerja dengan leluasa gitu. Kan itu dia menolong setiap kita. Menolong untuk apa? Kita memberikan pengampunan. Ketika memberikan pengampunan, maka damai sejahtera, sukacita daripada Roh Kudus akan kita rasakan kembali. Amin. Mau nggak saudara kita membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, pokoknya segala ini, sehingga Roh Kudus bisa tetap terus bekerja dalam hidup kita. Amin. Amin. Kurang kencang sekali. Amin. Haleluya. Itu baru namanya jemaat GBI Ebenezer. Tepuk tangan dulu deh buat Tuhan. Haleluya. Kita lihat ya, lanjut. Yang kedua, kalau yang pertama apa tadi? Mendukakan Roh Kudus. Yang kedua, dosa kepada dosa itu apa ini? Memadamkan Roh Kudus. Di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. Berbunyi demikian. Janganlah padamkan roh, ya.
Jadi dosa yang kepada roh yang kedua adalah memadamkan Roh Kudus. Mari kita lihat. Tolong dibantu klik, kok nggak bisa ya? Ya, nah ini. Kata memadamkan itu juga berarti apa? Mengecil atau mematikan kalau ibu-ibu masak ya. Masak gitu. Oh, mau masak, setiap masakan itu biasanya butuh panas yang berbeda, betul nggak? Oh, kalau masak ini apinya harus besar gitu. Kalau yang ini sedang-sedang saja supaya matangnya sempurna. Nah, arti kata memadamkan roh sama, intinya begitu. Jadi berarti mengecilkan. Nah, ini merujuk kepada api ya. Kata memadamkan, karena seperti saya awal katakan, Roh Kudus itu memiliki lambang, ya, digambarkan salah satunya seperti api. Jadi memadamkan Roh Kudus itu artinya memadamkan juga berarti mengecilkan api Roh Kudus, mematikan bahkan. Nah, kata memadamkan ini berhubungan dengan keterangan firman Tuhan, Roh Kudus sebagai api. Pada waktu kita memadamkan Roh Kudus, artinya kita seperti memadamkan api. Contohnya, mari kita lihat. Kalau di konteksnya ya dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 ya dikatakan janganlah padamkan roh. Nah, kita lihat. Saya buka. Nah, jadi gambaran api ini ada memberikan dua aspek atau contoh ya. Nah, ini. Api itu akan padam jika persediaan bahan bakar habis. Betul enggak? Ya, ada sumbernya yang menyalakan gitu. Kalau kita lagi bakar sesuatu, kayu, kemudian kita siram bensin gitu. Kalau kayunya habis, bahannya itu, atau bensinnya juga habis, minyaknya, makanya apinya akan mati. Ya. Jadi api itu akan padam jika persediaan bahan bakarnya habis. Nah, kalau kita lihat konteks, ini kan di ayat terakhir. Jadi sebelum ini kan ada ayat 16, 17, dan 18. Saudara ya. Nah, di ayat 16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Dalam Roma 8 ayat 26, ini memberi keterangan menjelaskan bahwa Roh Kudus itu membantu kita berdoa. Ada masa-masa saat-saat kita rasanya nggak bisa ngomong apa-apa, saking kita ngalami tekanan yang luar biasa. Mau ngomong aja susah, cuma air mata, air hidup yang keluar. Aduh, kayak nggak bisa. Nah, sebetulnya pengertiannya adalah saat itulah Roh Kudus menolong kita. Salah satunya dengan berbahasa roh, kita nggak ngerti. Maka bahasa air mata firman Tuhan katakan itu. Ini Roh Kudus membantu kita berdoa ini. Jadi Bapak Saudara, kenapa ada ayat 19 ini? Jangan padamkan roh atau gini, terus kobarkan api roh. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah kalau lihat konteks ayat ini, dilihat ayat 16, 17, 18 di atasnya. Ayat 16 berbunyi, bersukacitalah senantiasa. Kalau mau tetap tidak, maksudnya Roh Kudus tetap berkobar-kobar dalam hidup kita, caranya ini ayat 16. Tetap bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Konteksnya ini adalah bersukacita secara rohani, saudara ya. Bukan karena kita dapat berkat dan segala macam hal-hal yang jasmani. Tapi tidak, ini tidak berhubungan dengan kondisi. Jadi ini tidak terpengaruh dengan kondisi. Apapun keadaannya dalam hidup kita, sukacita Tuhan itu tetap ada. Artinya ketika kita tetap menjaga ini, kita tetap bersuka. Gini. Seperti di Nabi Habakuk katakan apa? Sekalipun apa? Masih ingat? Pokoknya ladang-ladang tidak menghasilkan, lembu-lembu tidak ada dalam, pokoknya sulit keadaannya, tapi aku tidak akan terpengaruhkan hal itu. Aku akan tetap bersukacita karena Tuhan. Kenapa kita bisa bersukacita? Nah, salah satunya adalah karena kita sudah ditebus, diselamatkan, kita jadi anak Tuhan. Jadi tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk tetap bisa bersukacita. Jadi ini, roh kita tetap, Roh Kudus itu tetap membara. Bersukacita, kemudian tetaplah berdoa. Nah, saya memberi pengertian tetaplah berdoa ini bicara tentang hubungan. Jadi di dalamnya ini ada hal-hal yang kita kerjakan yang tetap mengkobarkan Roh Kudus ini. Tetaplah berdoa. Artinya apa? Tetap berdoa, tetap berhubungan sama Tuhan. Jangan berhenti berdoa, ya. Membaca firman Tuhan, merenungkannya, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Terus lakukan itu supaya apa? Api Roh Kudus ini tidak padam. Terus mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, seperti dikatakan yang tadi saya katakan Habakuk ya, sekalipun kita mengalami hal-hal yang sulit, berat, tapi Tuhan mau apa? Kita tetap mengucap syukur. Amin. Ketika kita tetap melakukan ini, maka Roh Kudus itu tidak akan padam dalam hidup kita. Roh Kudus akan tetap berkobar. Sederhananya begini, kalau misalnya kita beri nasihat kepada anak-anak. Nah, kalau kamu rajin menabung, kamu akan memiliki uang lebih, satu ya. Nah, kalau kamu rajin berolahraga,
kamu akan punya tubuh yang sehat. Betul? Ketiga, kalau kamu rajin belajar, kamu akan menjadi orang cerdas. Nah, kesimpulannya baru gini, kalau kamu melakukan semua itu, Mami jamin kamu akan menjadi orang yang sukses. Sama Bapak Saudara seperti ini gitu loh. Jangan memadamkan roh. Atau gini, bagaimana memadamkan Roh Kudus? Kalau kita tetap bersuka cita senantiasa, tetap berdoa, tetap mengucap syukur dalam hal, artinya kita tidak memadamkan Roh Kudus. Artinya kita tetap mengobarkan Roh Kudus. Nah, kalau kita memadamkan Roh, kita tidak melakukan ini. Itu memadamkan Roh Kudus. Ngerti Bapak Saudara ya? Jadi mari kita lakukan ini terus. Nah, itu konteks ayatnya. Kalau bicara konteks dekat dari ayat itu. Nah, sekarang konteks jauhnya apa sih? Kita lihat yang bagian kedua, gambaran api. Api padam jika kita menyiramnya dengan air. Ya, gambar sederhana kan, api lebih besar, kita siram aja sama air. Atau pasir, atau handuk basah. Pokoknya segala sesuatu yang bisa mematikan api. Ya paling sederhana kan air kan. Siram gitu loh, mati. Artinya dengan sengaja. Ya. Api padam jika kita, jadi gini, apa hal-hal yang sengaja? Mungkin kita kadang-kadang nggak tahu ya, kita lakukan dan itu memadamkan Roh Kudus. Saya catat nggak banyak, sedikit aja untuk memberi gambaran kepada kita. Yang pertama apa? Tidak taat akan dorongan Roh Kudus untuk bersaksi. Sekali waktu kita dapat pertolongan dari Tuhan atau kita mau ada dorongan kuat Roh Kudus mau bersaksi. Ini ada orang yang sedang butuh pertolongan. Aduh, Roh Kudus ingat, ayo kamu bersaksi sama dia tentang kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menolong hidup kamu ditebus, diselamatkan, Tuhan pelihara. Tapi nggak mau bersaksi. Itu Roh Kudus sudah menyuruh. Misalnya, ya kan, aduh, udah. Ya kalau ngomong berkat luas Bapak Saudara. Tapi intinya gini, Roh Kudus menyuruh kita untuk menyaksikan tentang Yesus. Baik lewat kehidupan kita, ya kan, pertolongan-pertolongan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong, banyak hal gitu ya. Nah, kita menolak, itu artinya kita apa? Memadamkan Roh Kudus yang sedang membangkitkan roh di dalam kita. Kemudian yang kedua, nih salah satunya ini konteks dalam ibadah. Membuat liturgi ibadah yang kaku, ya, sehingga tidak ada kebebasan bagi Roh Kudus untuk bekerja. Jadi sudah diatur, kalau kita lihat dalam konteks Yesaya ini, dikatakan bangsa ini memuliakan aku, ya, beribadah hanya dengan bibirnya. Tapi hatinya, tadi sebenarnya gini, ibadahnya itu hanya perintah-perintah manusia. Jadi gini, habis A, B, habis B, C, terus diatur, habis ini gini. Jadi benar-benar liturgi, jadi kaku sekali, boleh ada perubahan. Roh Kudus tidak bebas bekerja. Pokoknya kalau memimpin pujian harus 15 menit, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah itu saklek sekali gitu ya. Jadi ya sudah, ketika ada begitu memuji menyembah Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan. Ini sepertinya, nah biasanya WL gitu ya, merasakan ini hadirat Tuhan lebih terus. Tapi karena lihat jam, aduh yang di belakang sudah, padahal Roh Kudus lagi mengalir menjamah. Mungkin orang-orang sedang dilawat Tuhan, sedang lawat Tuhan, dia menangis gitu. Tiba-tiba stop karena waktunya sudah. Artinya menghalangi Roh Kudus bekerja dengan bebas. Itu dalam liturgi ibadah ya. Jadi saya sendiri memberikan kebebasan dan tanda kutip, memang kita harus ada aturan supaya tertib. Tapi itu tidak menjadi hal yang baku. Kita harus membebaskan Roh Kudus. Bapak Saudara kalau rasa bisa dilawat Tuhan, aduh rasa pengen menangis, jangan malu, nangis aja di hadapan Tuhan, ya kan? Ingin berbahasa roh, aduh nanti orang bilang gimana rasanya berbahasa roh, karena itu Roh Kudus sedang bekerja. Amin. Ya, jangan membuat Roh Kudus berduka. Lanjut. Nah, selanjutnya mengabaikan hati nurani yang mengetuk. Misalnya Roh Kudus itu berbicara dalam hati kita untuk menolong seseorang. Kita mampu, kita bisa, tapi kita karena maaf ya, tanda kutip garis bawah, mungkin kita tiba-tiba saat itu kena roh pelit. Bodoh amat lah, padahal kita bisa gitu. Itu mengabaikan hati nurani. Roh Kudus, tolonglah dia. Kita nggak tahu kan. Ternyata Tuhan minta dulu. Siapa tahu itu seperti sebuah ujian untuk kemurahan hati kita. Bisa jadi Tuhan ada hantar orang-orang yang mungkin kita tidak duga. Bahkan mungkin pikiran kita nih orang kayaknya seperti mau memperalat saya. Tapi saya berani katakan gini Pak Saudara. Cek dalam diri kita. Kalau Roh Kudus berkata, udah gak usah pikirin itu urusan dia. Kalau kamu beri aja. Berilah, gak usah macam-macam. Kalau kita terus mikir, hitung, itu kita jadi apa? Jadi keras hati kita, akhirnya kita menjadi tidak peduli akan orang lain yang membutuhkan. Nah, ini mengabaikan hati yang nurani yang mengetuk. Itu artinya kita sedang memadamkan Roh Kudus. Next, yang terakhir. Nah, yang paling terakhir adalah menghujat Roh Kudus. Itu dalam Matius 12 ayat 31-32, saya catat di sini. Nah ini. Dalam Matius 12 ya,
itu 31-32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ya maksudnya ini Tuhan Yesus, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Waktu baca ayat ini saya sempat agak bingung ya. Kalau kita lihat Tuhan itu maha kasih. Kita datang minta ampun ya selama kita hidup. Kita berdosa apapun gitu, datang minta ampun, Tuhan diampuni enggak? Diampuni. Tapi ini ada ayat ini dikatakan, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Seperti kontradiktif ya, berlawanan. Tetapi sebetulnya enggak, Bapak Saudara. Nanti kita akan lihatnya. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Mari kita lihat secara singkat saja. Dalam Ibrani 6 ayat 4-6 berbunyi demikian. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Bapak Ibu Saudara, jadi ini sebuah hal yang saya juga sempat, ini maksudnya gimana ya? Ini sebetulnya berlaku kepada orang-orang yang sudah percaya Yesus. Kalau kita lihat ayat ini, sudah pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, mengecap firman Tuhan, kemudian apa? Bahkan dikatakan, wah punya karunia-karunia yang akan datang. Ada ayat firman Tuhan kalau nggak salah, di Matius 7 kalau nggak salah ya, koreksi saya kalau salah ya, yang dibilang banyak orang datang nanti di akhir zaman ya, berseru Tuhan, Tuhan. Berseru Tuhan, Tuhan, tapi Tuhan apa? Tolak. Ya kan, wah padahal aku sudah melakukan ini bla 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 bla, aku nggak kenal engkau. Nah, jadi orang-orang yang sudah terima itu karunia-karunia sorgawi, pernah dapat bagian dalam Roh Kudus, mengecap firman, tapi maksudnya begini, kemudian dia menolak, menentang Roh Kudus. Artinya begini, kalau ilustrasi sederhananya gini, firman Tuhan itu berkata begini, salah satu ya peran utama daripada Roh Kudus adalah menolong. Tapi firman Tuhan ada katakan gini, Roh Kudus datang ke dunia untuk apa, saudara? Menginsapkan dunia atau menginsapkan manusia akan dosa. Kenapa? Jadi kalau ada orang yang menentang ya, menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni atau dikatakan tidak ada ampun. Karena lewat ayat itu, karena begini, yang menginsapkan manusia akan dosa itu adalah Roh Kudus. Betul? Selama kita masih hidup ada di dunia ini gitu, kita bisa ada kecenderungan untuk melakukan dosa. Nah, Roh Kudus itu yang menegur, mengingatkan kita untuk kita kembali meninggalkan dosa, minta ampun sama Tuhan. Tapi bayangkan, jadi seperti gini, ada seorang punya sakit berat. Dia hanya bisa sembuh oleh satu obat, itu ada musik kena racun ya, racun yang mematikan dalam waktu 1 menit dia mati. Dia harus minum satu obat penawar racun itu. Kalau dia nggak minum dia mati. Jadi sama aja begini, ketika sakit ini ada tawaran ini obat. Ini kamu minum obat ini, kamu bisa sembuh. Nah saya gambar obat ini adalah Roh Kudus. Gitu loh. Jadi bayangin, menolak obat itu, ya menolak Roh Kudus sama seperti menolak obat itu. Jadi kalau menolak, karena Roh Kudus yang mempertobatkan. Kalau orang menolak Roh Kudus, menentang terus menerus dalam kehidupannya, ya bagaimana dia mau diselamatkan? Bagaimana dia bisa bertobat? Karena Roh Kuduslah yang mempertobatkan. Tapi sumbernya pribadi Roh Kudus sendiri ditolak. Itu yang membuat akhirnya ini tidak ada, dikatakan tidak mungkin dibaharui ya, karena sudah menolak pribadi Roh Kudusnya sendiri gitu Bapak Saudara ya. Kalau mari kita lihat. Nah, dosa yang dilakukan oleh apa maksudnya? Dosa yang dilakukan oleh orang yang telah memahami terang Roh Kudus dan memahami karya Kristus, tapi dengan sadar menghujat Roh Kudus dan melakukannya secara terus-menerus selama dia hidup. Ini sama saja apa dengan menolak anugerah keselamatan ya. Karena pelakunya dengan sadar bahwa ia menolak anugerah keselamatan itu sendiri. Kalau menolak Roh Kudus, gimana dia mau bisa disadarkan? Karena Roh Kudus sendiri pribadi yang menyadarkan akan dosa. Artinya sudah tidak ada tempat untuk dia bisa selamat.
Nah, harapan saya adalah, saya tutup dengan ini Bapak Saudara, kiranya kita dijauhkan Tuhan hal tersebut dari hidup kita, amin. Ya, kita sebagai anak Tuhan sungguh-sungguh mentaati suara Roh Kudus dan memiliki persekutuan yang akrab dengan Dia, dan kiranya sukacita dan kuasa Roh Kudus memenuhi kita sekalian, amin. Mari saya undang para pelayan Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari sekali lagi kita ambil waktu sejenak, kita merenungkan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau adalah pribadi yang berkuasa, sanggup menolong, memulihkan, melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Melakukan mujizat yang ajaib dalam hidup kami. Tapi selain itu Engkau adalah pribadi yang lembut hati, Engkau memiliki pikiran dan perasaan dan kehendak. Terlebih Tuhan, sebagaimana kami pun Tuhan dapat merasakan hal-hal yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Demikian juga pribadi Roh Kudus, Engkau sendiri Tuhan dapat mengalaminya ketika kami Tuhan mendukakan Engkau Tuhan. Kami memadamkan Roh-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih kami boleh mengerti hari ini Tuhan, ada hal-hal perkara yang tidak harus kami lakukan yang membuat Engkau berduka Tuhan. Tapi ajar kami untuk terus menghormati, menghargai, mengasihi, mengikut bimbingan dan tuntunan-Mu Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kami terus dalam sukacita dan dalam sejahtera. Dan kami boleh tetap menerima kuasa itu Tuhan. Untuk kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan dari tubuh dan darah-Mu. Yang adalah Kau sudah melakukan berkorban bagi setiap kami Tuhan. Kau mati di atas kayu salib Tuhan. Darah-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Kau mengalami siksaan, mengalami penderitaan yang sedemikian rupa Tuhan. Kami harus mengalami itu, tapi kami digantikan ya Tuhan oleh pengorbanan-Mu Tuhan. Sehingga kami memperoleh keselamatan kekal itu Tuhan. Kami diangkat menjadi anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kalau kami sampai hari ini masih tidak mengerti, bahkan menganggap Tuhan pengorbanan-Mu adalah pengorbanan yang biasa saja Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tapi kami boleh mengerti, sadar Tuhan, bahwa pengorbanan yang Kau lakukan, darah-Mu adalah darah yang mahal ya Tuhan Yesus. Yang menebus hidup kami sehingga kami ada sampai sekarang. Kuduskan roti dan anggur di hadapan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus yang adalah lambang tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sehingga saat kami makan dan minum kami percaya kuasa-Mu bekerja atas roti dan anggur ini Tuhan. Setiap kami yang lemah mendapat kekuatan baru dalam nama Yesus. Kami yang sakit dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang butuh jalan keluar, ada jalan keluar. Ada mujizat-mujizat pertolongan Tuhan. Tuhan nyatakan, ada kesembuhan atas tubuh kami Tuhan. Jiwa kami, roh kami dikuatkan, jiwa kami disegarkan. Tubuh kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Biarlah setiap kami boleh masuk dalam perjamuan ini, makan dan minum roti ini dengan sikap hati yang benar Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, ampuni Tuhan setiap kami. Kalau ada dosa Tuhan, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja lewat pikiran Tuhan, tindakan atau apapun, hamba-Mu minta ampun Tuhan. Sehingga kami boleh layak ambil bagian Tuhan dalam perjamuan ini Tuhan. Terima kasih, sehingga dengan cara yang benar Tuhan kami boleh melakukannya. Terima kasih, berkati, kuduskan, sucikan roti dan anggur ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari boleh dibagikan roti dan anggur kepada jemaat Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hati kami tenang Tuhan, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu
suara kita kepada Tuhan, naikkan pujian ini dengan syukur, dengan iman. Tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari yang wanita saja katakan, hati kami tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, pelihara hidupku. Mari ganti yang pria, katakan hati kami tenang. Hatiku tenang berada. Mari yang pria naikkan pujian ini. Kaulah jawaban hidup. Hati kami tenang Tuhan. Berada dekatku, Kau yang pelihara hidupku. Bersama-sama katakan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, di saat kami tak sanggup Di Tuhan. saat aku Tak tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, biar mata kami tertuju kini kepadamu. mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri sekali lagi katakan, pertolongan-Mu Tuhan. Oh, Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati Kau kami. telah memikat Hatiku Tuhan. di saat aku Tak tak sanggup sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan. Pertolonganmu Terima kasih, begitu Tuhan. ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mata kami Tuhan Kini mataku tertuju padamu. tertuju Terima kasih, padamu, Tuhan. ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku Kini mataku tertuju padamu. tertuju padamu, Oh, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Tolongan-Mu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Mari Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Buat tubuh Kristus yang terpecah, Buat tubuh Kristus yang terpecah. yang memberikanku kepastian keselamatan, Yang memberikanku kepastian keselamatan. yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, Yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku. yang menjadikanku warga kerajaan sorga, Yang menjadikanku warga kerajaan surga. yang berhak untuk menerima segala janji, Yang berhak untuk menerima segala janji. dan berkat-berkat Allah. Dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, Karena melalui tubuh Kristus yang terpecah. penyakitku disembuhkan, Penyakitku disembuhkan. segala kelemahan tubuhku Segala kelemahan tubuh. dan segala penderitaanku Dan segala penderitaan. sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Sudah diselesaikannya di atas kayu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari makan dengan bersyukur dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih buat roti yang adalah lambang daripada tubuh-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya penyakit kami disembuhkan Tuhan Yesus. Ada mujizat yang Kau nyatakan saat kami makan roti ini Tuhan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat darah Kristus yang tertumpah. Buat darah Yesus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, Aku percaya melalui darah yang tertumpah. hidupku telah lunas dibayar. Hidupku telah lunas dibayar. Hidupku milik Kristus. Hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, Sehingga aku tidak berada dalam gelap. melainkan dalam terang ajaib bersama Kristus. Melainkan dalam terang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, Karena melalui darah Kristus yang tertumpah. hidupku berkelimpahan tidak akan kekurangan. Hidupku berkelimpahan tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan Hidupku akan selalu mengalami terobosan. untuk meraih janji Tuhan Untuk meraih janji Tuhan. dan berjalan dalam mukjizat setiap hari. Dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Hidupku dipulihkan dan disempurnakan Hidupku dipulihkan dan disempurnakan. sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan penuh syukur dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu, buat kasih-Mu dalam hidup kami, Untuk kasih. buat kemurahan-Mu, buat kasih setia-Mu, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Anugerah-Mu besar. Kami percaya dengan iman Tuhan. Hari ini kami disembuhkan. Hari ini kami dikuatkan. Hari ini kami diberkati. Yang terikat mengalami kelepasan di dalam nama Yesus. Oh, yang berbeban berat kami mengalami kelegaan. Ada sukacita, ada damai sejahtera atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, Roh Kudus yang memberkati kami. Oh, ya ralamaya sekian ralama takaramaya sandarala. Haralamaya sekian ralamaya so. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat. Terima kasih Tuhan. Oh, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala
kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, segala pujian itu hanya bagi Engkau. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Oh, kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami dikuatkan, kami dipulihkan oleh Amin. roti dan anggur ini Tuhan. Kami boleh mengingat ya Tuhan, kami boleh mengingatkan pengorbanan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami makan dan minum roti ini Tuhan, kami imani tubuh kami disembuhkan, kami diberkati, Amin. kami mengalami kekuatan baru, kami dibaharui ya Tuhan, untuk kami tetap hidup di dalam kebenaran sesuai dengan tuntunan daripada Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Kami terima berkat-Mu Tuhan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tidak ada ya. Baik, mari kita bersama-sama menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara silakan bangkit berdiri. Mendoa syafaat Ibu Rina, boleh mempersiapkan diri. Kita akan pujikan. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku akan sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji, segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Tiada henti-hentinya kami menaikkan syukur kami ke hadapan-Mu Bapa. Karena pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Engkau tetap ada bagi kami. Engkau ada bersama dengan kami untuk kami melampaui segala kesulitan kami. Bahkan wabah yang ada di negeri ini, kami boleh tetap bersukacita dan tetap ada di dalam hadirat Allah. Itu adalah karena anugerah Tuhan yang sungguh besar di dalam kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, saatnya kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada di gereja ini. Engkau memberkati dari tim penggembalaan yang ada di tempat ini.
Engkau memberkati tim ibadah gereja di tempat ini. Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu yang selalu siap untuk melayani Engkau di tengah-tengah pandemi yang ada. Engkau memberkati kepengurusan yang lain, multimedia. Engkau pakai mereka di dalam usia-usia mereka yang muda. Tuhan, Engkau limpahkan mereka urapan daripada Allah. Sehingga mereka boleh dipakai Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Memberkati tim musik kami di tempat ini Bapa. Engkau memberkati semua kepengurusan WBI juga Tuhan, tolong. Satukan hati kami Bapa. Satukan hati kami. Sehingga kami boleh bergandengan tangan mengundang Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah sidang jemaat-Mu yang ada. Koordinator Mesbah Keluarga pun Tuhan pakai mereka. Untuk mereka boleh saling mengunjungi satu dengan yang lain. Mengobarkan semangat Kristus. Mengobarkan Roh Kudus itu di dalam setiap rumah tangga yang ada. Sehingga nama-Mu dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi negara dan bangsa kami. Kami naikkan seruan kami kepadamu Bapa. Sekalipun wabah ini belum berlalu. Dan ada banyak hal yang kami dengar. Tetapi kami percaya anak-anak Tuhan dipelihara. Amin. Dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa bagi mereka Tuhan. Yang pada saat ini pun mereka sedang mengedangkan tangan kepadamu. Memohon pertolongan daripada Allah. Saat ini sidang jemaat-Mu di tempat ini pun bersatu hati. Bagi seluruh anak-anak Tuhan yang ada di negeri ini, Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau kuatkan hati mereka Tuhan. Engkau teguhkan hati mereka Tuhan. Untuk mereka tetap boleh berada di dalam Tuhan. Sekalipun berada di dalam keadaan yang kurang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tak lupa kami juga berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan yang saat-saat ini pun sedang berjuang. Penginjil-penginjil-Mu yang sedang berjual, mengobarkan semangat Kristus itu, memberitakan Injil kebenaran-Mu. Engkau berkati mereka di pelosok-pelosok negeri ini sekalipun. Ketika mereka berada di dalam pergumulan, Tuhan kami rindu Engkau juga menolong mereka. Engkau bangkitkan semangat mereka, karena Allah ada di tengah-tengah mereka juga. Engkau mencukupi segala keperluan mereka, segala kebutuhan mereka. Bahkan jika ada gereja-gereja hamba-hamba Tuhan yang sedang mengalami bencana, banjir dan sebagainya. Tuhan, kami berdoa bagi mereka saat ini. Kuatkan hati mereka Tuhan. Kuatkan hati mereka. Terima kasih Bapa. Kami rindu panji Kristus tetap dikibarkan. Sekalipun itu di pelosok. Engkau ada bersama mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi pemerintahan negeri ini. Engkau memberkati Bapak Presiden kami dengan seluruh jajaran yang ada. Engkau taruhkan hati yang takut akan Engkau. Kami tahu ada banyak tantangan. Kami tahu ada banyak pergumulan. Tetapi kami tahu ketika kami bersatu hati, maka Engkau akan meneguhkan dan menguatkan hati dari Bapak pimpinan negeri ini. Engkau menolong, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan hikmat secara khusus. Terima kasih Bapak. Saatnya kami berdoa bagi kota Salatiga. Khususnya kami berdoa bagi wadah gereja yang ada di kota ini. Kami berdoa bagi kepengurusan BKGS gereja. Kami tahu Tuhan Engkau akan memakai pengurus BKGS ini untuk menjadi kepanjangan daripada tangan Tuhan. Memberitakan kebenaran firman-Mu di kota ini. Pakai mereka Tuhan dengan urapan daripada Allah. Pakai mereka Bapa. Engkau memberkati kota ini dengan Bapak Wali Kota kami dengan seluruh jajarannya. Berikan kami untuk kami selalu bersekutu dengan Tuhan, mendoakan pimpinan-pimpinan yang ada di kota ini. Agar roh persatuan tetap ada di kota ini. Damai sejahtera tetap ada di kota ini. Keamanan dan kenyamanan boleh terjaga dan kami tetap boleh berbakti kepada Tuhan. Memuji dan membesarkan nama Tuhan. Gereja-gereja boleh tetap terbuka oleh karena pertolongan-Mu Bapa. Berkati Bapak Wali Kota kami. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Roh Kudus saat ini bekerja. Lawatan Roh-Mu bekerja bagi kota ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi kami mengucap syukur buat ibadah Terima kasih Tuhan. pagi hari ini Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan bahkan sebentar sebelum kami pulang Tuhan. Dari tempat ini Engkau memberkati setiap kami Tuhan dengan firman-Mu. Kami boleh dikuatkan, dipulihkan, Dalam dibangun nama Yesus. kembali. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kami rindu terima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau Amin. damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua.